Assalamualaikum, sahabat sehat Mas Dosat. Apa kabarnya nih hari ini? Tentunya sehat dan bahagia dong ya. Ketemu lagi dengan Mae dalam acara podcast Mas Dosat, podcast Puskesmas Blado 1. Kali ini Mae mau ngobrolin tentang integrasi layanan primer atau biasa disingkat dengan ILP. Dan seperti biasa nih, Mae ditemani dua orang narasumber hebat kita. Yuk kenalan langsung yuk. Yang pertama dengan Dr. Dian Putri Permaisuri. Beliau ini adalah dokter sekaligus kepala puskesmas di Puskesmas Blado 1. Halo, selamat siang dokter. Siang, Mak Nur. Ya, sehat ya hari ini? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua adalah Mbak Rizky Wijayanti. Halo Mbak Rizky. Halo, Mak Ya, beliau ini adalah bidan desa di Desa Besani. Desa Besani merupakan salah satu desa di wilayah kerja Puskesmas Blado 1. Sehat ya Mbak Rizky ya? Alhamdulillah, Mak Ya, alhamdulillah. Nah, kita sudah kenalan nih, kita langsung aja ke obrolan kita tentang ILP. Langsung ke Dokter Dian ya, Dokter Dian. Apa sih itu Posyandu ILP dan kenapa juga harus pakai ILP? Silakan dokter. Jadi kalau membicarakan tentang posyandu ILP begini ya, Mak Nur, Mbak Rizky, kita pertama melihat tentang ILP-nya sendiri. ILP adalah integrasi layanan primer, di mana merupakan transformasi kesehatan di layanan primer yang menguatan di platform siklus hidup dan penguatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Dan tujuannya mendekatkan pelayanan masyarakat kepada pelayanan kesehatan melalui jejaring. Jejaringnya kalau tingkat kecamatan adalah puskesmas, di mana puskesmas sekarang tidak melayani seperti dulu UKP dan UKM melayani klaster-klaster, yaitu klaster pertama itu klaster manajemen, klaster kedua itu klaster ibu, anak, dan remaja, untuk klaster 3 klaster usia produktif dan lansia, untuk yang klaster keempat adalah penanganan penyakit menular, untuk yang klaster kelima adalah lintas klaster. Sedangkan untuk ILP tingkat desa adalah Pustu ILP, di mana di Pustu ILP itu akan dilaksanakan pelayanan setiap hari, di mana tenaga kesehatannya adalah dari bidan desa dan perawat dan juga kader. Dan kader tersebut mengampu dari posyandu-posyandu di tingkat desa tersebut. Kemudian untuk posyandu ILP adalah posyandu yang tidak seperti dulu lagi. Ya, dulu posyandu terkotak-kotak, di mana posyandu melayani posyandu balita sendiri, posyandu lansia sendiri. Sekarang adalah posyandu siklus hidup. Di situ adanya pelayanan tentang edukasi masalah kesehatan, terus screening pelayanan kesehatan dan pencegahan masalah kesehatan seperti pemberian PMT dan juga vaksinasi. Terus bedanya dengan posyandu yang dulu yaitu adanya kunjungan rumah ke masyarakat yang ada masalah kesehatan. Dari masalah itu nanti dibicarakan dengan kader pustu dengan masyarakat desa, nanti dicari solusi masalah kesehatannya tersebut. Seperti itu ya, lebih kompleks gitu ya. Ya. Kemudian kita ke Mbak Rizky nih. Bagaimana sih Mbak Rizky ILP dilakukan di Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Blado 1? Oke, terima kasih. Untuk ILP itu sendiri, kalau pelaksanaannya di Posyandu sama seperti yang Budian tadi sudah ceritakan, jadi nanti pelayanannya itu berbeda dari siklusnya, dari 5 siklus kehidupan manusia, dari mulai ibu hamil sampai ke lansia. Jadi untuk kesiapannya itu sendiri itu nanti ada dari SDM-nya atau dari tenaga, itu bisa nakesnya dan kader, terus adanya sarana dan prasarana posyandunya juga yang sesuai standar. Itu ya. Kembali ke dokter lagi nih. Apakah semua posyandu di wilayah kerja Puskesmas Blado 1 ini sudah ILP, dokter? Jadi untuk wilayah kerja Puskesmas Blado 1 kita sedang berproses ya untuk menuju ILP. Jadi kita sudah mulai sosialisasi ke masyarakat tentang ILP, kemudian sudah advokasi ke lintas sektoral, kemudian sudah melatih kader dan bidan desa untuk ILP, dan kita kemarin sudah melaksanakan kaji tiru di Puskesmas Pelantungan. Jadi insya Allah nanti
di Pustu Besani dan Puskesmas sendiri akan launching ILP nanti bulan September. Oke, berarti sementara masih di satu desa ya dokter ya? Oke. Iya. Kemudian nih Mbak Rizky, apa saja sih syarat dan ketentuan menjadi posyandu ILP itu? Oke, untuk syarat dan ketentuan menjadi posyandu ILP itu yang pertama itu harus ada penetapan dari desa dulu. Mungkin dari desa bisa menerbitkan peraturan desa atau SK dari desa. Terus yang syarat kedua itu ada posyandu yang ada minimal 5 orang kader itu buka 1 bulan sekali. Terus ada alat-alat atau prasarana dari posyandu itu sendiri. Di situ ada 5 langkah dalam pelaksanaan posyandu, serta ada form kartu bantu untuk pelayanan dan form kartu bantu untuk kunjungan rumah. Oke, ya, itu semua sudah disiapkan ya tentunya. Ya, sudah siap. Ya, baik sahabat sehat Mas Dosat. Sudah sedikit tahu ya tentang ILP dari obrolan kita yang tadi, jadi kita bisa sedikit ada gambaran bahwa ILP itu merupakan pelayanan di seluruh siklus hidup dan lebih kompleks juga. Nah, sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, kita minta dulu nih dari Dokter Dian, barangkali ada pesan atau pantun untuk sahabat Mas Dosat semua. Oh ya, kalau saya pesan aja ya. Jadi dengan adanya ILP jelas ya, karena pelayanannya siklus hidup. Jadi semuanya akan mendapatkan pelayanan kesehatan dari ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi balita, usia remaja, usia produktif dan lansia akan mendapatkan pelayanan kesehatan otomatis untuk mencegah stunting lebih mudah. Dan adanya kunjungan rumah ke masyarakat mengalami masalah kesehatan itu juga akan menjadikan pemecahan masalah kesehatan lebih mudah sehingga diharapkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oke, ya. Jadi Mbak Rizky mungkin? Kalau saya pantun aja ya, Mbak ya. Oke. Nanti kasih cakep ya, Mbak ya. Oke, siap. Kain merah digunting-gunting. Cakep. Kalau lelah, makan jambu mete. Cakep. Mari kita cegah stunting dengan datang ke posyandu ILP. Yeay. Demikian tadi Sobat Sehat Mas Dosat. Sobat Sehat Mas Dosat bisa kok komen, like, dan subscribe ya. Nanti di Facebook dan IG Puskesmas Brado 1 di bawah ini ada ya nanti ya. Jangan lupa biar kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya dan podcast selanjutnya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.